Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren dari Institut Setiami ITB Simatupang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teknik videografi. Pengertian videografi. Videografi atau dalam bahasa Indonesia sebetulnya terdiri dari dua kata, yaitu video yang artinya gambar bergerak dan grafi yang merupakan kata serapan dari Yunani yaitu graphia yang artinya menulis. Videografi adalah sebuah proses merekam video berupa visual atau visual audio, suatu momen yang dapat dinikmati di kemudian hari, baik sebagai buah kenangan atau sebagai kajian untuk mempelajari apa yang sudah terjadi. Videografi sendiri banyak digunakan oleh berbagai kalangan untuk berbagai kepentingan, mulai dari individu hingga kelompok, dan bahkan setiap negara dapat dipastikan memiliki arsip tentang sejarah negaranya dalam bentuk video. Tujuan videografi. Tujuan videografi adalah untuk membuat video yang menarik. Semua orang dapat membuat videografi sesuai kebutuhan masing-masing. Videografi dapat digunakan untuk instansi, perusahaan, organisasi, maupun individu. Orang yang bertanggung jawab terhadap pergerakan kamera dan pencahayaan dalam suatu adegan bisa disebut videografer, kameramen, atau juru kamera. Selanjutnya ada sudut pengambilan gambar atau camera angle, yaitu posisi kamera pada situasi tertentu dapat merekam objek. Dengan sudut pengambilan yang berbeda, pada satu objek dapat menghasilkan gambar yang berbeda pula. Mari kita lihat selanjutnya. Jenis-jenis sudut pengambilan gambar. Yang pertama ada bird eye view, yang kedua ada high angle, yang ketiga ada straight angle, yang keempat ada low angle, yang kelima ada frog eye, dan yang keenam ada Dutch angle. Yang pertama kita lihat ada bird eye view, biasanya juga disebut sebagai aerial shot, yaitu sudut pengambilan gambar yang diambil dari ketinggian objek. Motivasi sudut pengambilan ini memperlihatkan lingkungan yang luas, misalnya kota dengan gedung-gedung bertingkat, rumah, jalan, atau sungai. Pengambilan gambar ini dapat dilakukan menggunakan helikopter, helicam, atau yang sedang umum digunakan mahasiswa zaman sekarang adalah drone kamera. Lanjut, yang kedua ada high angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari atas objek yang diarahkan ke bawah sehingga mengesankan objek terlihat lebih kecil. Kesannya yang ingin ditumbuhkan pada sudut ini adalah tertekan atau lemah. Lanjut, yang ketiga ada straight angle, biasanya juga disebut eye level. Sudut pengambilan gambar yang normal, posisi kamera yang sejajar dengan objek, biasanya ketinggian kamera setinggi dada objek. Yang keempat ada low angle. Ini kebalikannya high angle. Kalau low angle ini sudut pengambilan gambarnya posisi kameranya tuh lebih rendah daripada objek yang difoto. Secara psikologis, low angle akan menghasilkan objek foto yang terlihat kuat, elegan, mewah, atau kesannya dominan. Biasanya fotografer akan memilih angle ini untuk mengambil gambar bangunan seperti gedung bertingkat. Yang kelima ada frog eye, biasanya juga disebut ground shoot, sudut pengambilan gambar dari sudut dasar dudukan atau lebih rendah dari kedudukan objek. Motivasi teknik pengambilan gambar jenis ini untuk memberikan kesan dramatik pada objek. Yang keenam ada Dutch angle. Untuk Dutch angle ini biasanya sudut pengambilan gambarnya dengan posisi yang tidak normal. Tujuannya untuk memberikan kesan situasi dalam keadaan tidak stabil pada objek. Namun pada program non-drama seperti jenis format musik Dutch angle dengan teknik handheld digunakan untuk memberikan kesan dinamis pada objek yang direkam. 7 tips teknik videografi untuk pemula. Bagaimana sih teknik pengambilan video layaknya videografer handal? Dalam pengambilan sebuah gambar, kreator film memang harus bergantung pada kemampuannya mengambil angle yang bagus dan mampu menarik perhatian penonton. Sama seperti teknik fotografi, kamu juga mengetahui teknik dasar membuat video yang bagus. Yang pertama, ambil gambar per adegan. Ketika menjalani syuting, usahakan untuk memiliki lebih dari satu kamera. Hal ini diperuntukkan bagi kamu yang ingin mengambil dari arah yang berbeda, terutama jika kamu mengambil gambar di acara interview. Yang kedua, hindari menggunakan zoom. Menggunakan terlalu banyak teknik zoom adalah masalah yang seringkali terjadi bagi pemula. Dampak dari penggunaan terlalu banyak zoom dalam pengambilan gambar adalah video terlihat amatir dan bahkan bisa membuat penonton pusing. Yang ketiga, isilah frame dengan subjek gambar. Ambillah gambar kamu dengan baik dan jangan takut untuk menempatkan subjek tidak di tengah gambar.
Sebagai contoh, jika kamu mengambil gambar anak-anak sedang berenang, akan lebih menarik jika kamu mengambil gambar dengan subjek tidak hanya di kolam renang, namun mulai dari perjalanannya hingga ke dalam kolam renang. Di situ kamu bisa mengambil gambar anak-anak yang sedang berbicara, tertawa, atau saat menyelam. Yang keempat, usahakan mengambil gambar yang mendetail. Kamu mungkin ingin mengambil latar belakang dengan wide shot untuk memberikan petunjuk lokasi, namun kamu juga harus lebih spesifik. Berfokuslah pada hal-hal yang mendetail, seperti lentera di jalan atau perahu di laut. Dengan begitu, kamu bisa menyampaikan pesan kepada penonton dengan penekanan suatu objek atau subjek. Yang kelima, gunakan angle yang berbeda. Kamu bisa menggunakan footage dengan mengambil gambar dari beberapa kamera dan memasukkan gambar yang tidak biasa ke dalam hasil final. Dengan begitu, hasil rekaman kamu akan menjadi menarik dan tidak didapat di rekaman video manapun. Yang keenam, hindari backlight. Hanya karena kita bisa melihat wajah orang yang areal kepalanya ditutupi matahari, bukan berarti kamera juga memiliki kemampuan demikian. Backlight atau cahaya matahari yang membelakangi subjek ketika mengambil gambar seringkali membuat subjek tidak terlihat jelas. Kamu bisa memperbaiki situasi tersebut dengan berpindah ke sudut yang lain. Namun, beberapa kamera sekarang bisa mengurangi efek backlight. Yang ketujuh, jangan biasakan menggunakan banyak special effect. Mungkin terlihat keren jika kamu menemukan video dengan efek sepia, namun percayalah, special effect hanya akan membuat video yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan. Usahakan untuk merekam video tidak dengan special effect, agar penonton bisa merasakan empati dari video tersebut. Namun, jika harus menggunakannya, pilihlah software edit film dengan efek yang ringan. Sekian presentasi dari saya tentang teknik videografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.